Yang jelas untuk peminatan SNMPTN itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini kita ada prodi baru, itu ilmu kelautan di bawah Fakultas Pertanian. Lancar gitu ngisi UTBK dan ujian mandirinya. Ada nggak sih Bu tips khusus kayak harus belajar 24 jam atau nggak minum air ini, minum air itu gitu. Air direbus, diminum, biar pintar. Selamat siang, Sobat Jawara dan pejuang PMB. Selamat datang di acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jalur UTBK SBMPTN tahun 2022. Senang sekali saya Amanda Putri Kirana dapat menemani Sobat Jawara dan pejuang PMB untuk bincang-bincang santai nih soal penerimaan mahasiswa baru di Untirta. Nah, seperti kita ketahui, saat ini sudah memasuki pekan penerimaan mahasiswa baru, dan pasti dari kalian banyak penasaran dan pengen juga masuk Untirta, namun bingung gimana sih caranya. Nah, sebagai informasi juga, Untirta merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten, Indonesia, dan benar-benar semenjak 2 tahun terakhir, Untirta masuk ke dalam 20 top best university prodi terketat. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, langsung hadir bersama kami Profesor Dr. Insinyur Haji Fathur Sulaiman, SDMT, selaku Rektor Untirta, Dr. Haji Agung Safari, MSI, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Tri Cahyono, MKOM, selaku Kepala UPT PMB, dan Ibu Veronica Dian Faradisa MM, selaku Koordinator Sostra Humas. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Pak, Ibu? Alhamdulillah. Mungkin dari kalian banyak nih yang hadir pula Bapak Dr. Haji Agung Safari MSI selaku Wakil Rektor Bidang Akademik ya Pak ya? Oke. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman pejuang PMB dan Sobat Jawara yang penasaran gimana sih alur masuk ke Untirta ini. Oke, mungkin sebelumnya Bapak Rektor boleh disampaikan terkait sistem penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan Untirta Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum ya, untuk seleksi masuk mahasiswa baru mengikuti pola yang sudah disepakati berdasarkan SK Kementerian Dikbudristek RI ya. Dulu kita acu masih waktu SK Mendiknas sebelum diganti, dan itu masih dilanjutkan dengan mekanisme seleksi yang sedikit berbeda. Jadi untuk seluruh PTN itu diberikan otoritas untuk melaksanakan seleksi dengan 3 pola. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Biasanya berbasis review hasil prestasi calon mahasiswa dari sekolah. Sekolah mendaftarkan, kemudian kita lihat prestasi, nilai akademik dan sebagainya, dan itu sudah diumumkan untuk yang pola 1. Yang pola kedua yang sekarang sedang berjalan pendaftaran yaitu SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri.
Ini semua dikoordinasi oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT di bawah supervisi Kementerian Dikbudristek RI. Nah, yang ketiga, ini variasinya banyak sesuai dengan otoritas perguruan tinggi negeri masing-masing. Kalau kami Untirta yang mandiri ini bergabung bersama komunitas Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, BKS PTN Wilayah Barat. Nah, sekarang juga sudah mulai pendaftaran ya, walaupun nanti tesnya berbeda setelah pengumuman hasil SBMPTN. Nah, itu yang reguler yang sudah ditentukan oleh kebijakan Kementerian Dikbudristek RI untuk program sarjana semuanya. Nah, khusus untuk diploma 3 dan pasca sarjana, kita punya otoritas sendiri melaksanakan tes secara mandiri, karena ini tidak diatur di regulasi kementerian terkait dengan kesepakatan pola seleksi yang hanya mengatur untuk program sarjana. Jadi nanti ada seleksi mandiri untuk diploma 3, kemudian satu lagi ada seleksi mandiri khusus untuk program pasca sarjana. Kira-kira itu. Oke, Semua Sobat Jawara, jadi seperti yang dijelaskan Bapak Rektor, ada 3 jalur untuk masuk ke dalam Untirta, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan juga ujian mandiri. Mungkin Bapak Wakil Rektor boleh dijelaskan per kuota dari jalur itu berapa ya, Pak? Ya, sebenarnya untuk yang ini ketentuan dari LTMPT itu, untuk yang jalur SNMPTN itu kan minimal 20%. Ya kan, kemudian yang SBMPTN itu minimal 40%, kemudian yang SNMPTN itu maksimal 30%. Nah, kita tahun ini memang ada perbedaan sedikit ya dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita di SNMPTN itu 20%, kemudian SBMPTN 50%, dan SNMPTN 30%. Tapi untuk tahun ini kita ingin merekrut sebanyak mungkin yang prestasi ya. Jadi ada kebijakan dari Untirta untuk yang SNMPTN itu 25%, kemudian yang SBMPTN yang UTBK ini 45%, dan yang SNMPTN mandiri itu yang masih sama ya, 30%. Jadi, nah, kalau melihat jumlahnya sih, kalau SNMPTN kuotanya 1.241, SBMPTN 2.238, 45%-nya ya. Kemudian yang SNMPTN 1.491. Jadi total 4.970 lah dari semua jalur. Jadi yang paling banyak emang di jalur SBMPTN. SBMPTN ya, 45%. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Tri. Kan SNMPTN sendiri memang sudah diumumkan ya Pak hasilnya. Nah, sejauh ini evaluasi di Untirta sendiri seperti apa? Oke, baik. Yang jelas untuk peminatan SNMPTN itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya, jadi untuk tahun ini cukup ada peningkatan juga. Dan hasil sudah diumumkan tanggal 29 Maret kemarin. Jadi mungkin sekarang waktunya sedang daftar ulang atau registrasi ulang. Jadi kita sekarang lagi konsen ke SBMPTN dulu. Yeah. Kalau untuk SNMPTN sendiri Pak, kemarin kira-kira jurusan yang paling populer tuh apa sih? Oh iya, kalau untuk yang kemarin kita masuk nasional itu ada keperawatan yang nomor 1 ya. Kemudian ada lagi yang dari Fakultas Kedokteran Gizi. Kemudian untuk yang ekonomi ya, kedokteran, dan terakhir manajemen yang masuk 20 besar semua Saintek dan Sosum. Berarti sekarang fokusnya lagi dibuka pendaftaran yang jalur SBMPTN ya? Betul. Mungkin Bapak boleh dijelaskan gimana sih Pak dari daftar, terus apakah ada biaya yang harus dikeluarkan, hingga pengumumannya itu seperti apa Pak? Baik, untuk pendaftaran sendiri itu dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Maret sampai 15 April. Nah, waktu ini tinggal sebentar lagi nih. Jadi untuk adik-adik siswa yang memang sudah memiliki akun LTMPT itu disegerakan untuk daftar SBMPTN. Karena kalau di ujung-ujung biasanya agak dipersulit karena menumpuk di akhir. Dan untuk pilihan prodinya
adik-adik bisa lihat di web LTMPT di daftar PTN. Mungkin masih banyak yang bingung nih, milih prodinya apa aja. Silakan cek di ltmpt.ac.id, di daftar PTN, di situ ada Saintek dan Sosumnya. Dan untuk Saintek sendiri ada 23 prodi, dan untuk yang Sosum itu ada 19 prodi. Dan tahun ini kita ada prodi baru, itu ilmu kelautan, di bawah Fakultas Pertanian. Oke. Ya. Tapi sejauh ini yang mendaftar di prodi baru itu sudah banyak, Pak? Sudah banyak juga. Jadi memang setiap kali kita buka prodi baru, alhamdulillah peminatnya selalu banyak sih. Selalu banyak ya Pak ya. Mungkin kalau untuk jurusan di SBMPTN ini yang paling populer juga sama Pak, jurusan perawatan. Kurang lebih sama, iya. Oke. Kemudian Pak, kalau untuk SBMPTN sendiri itu mungkin suka ada kesulitan nggak sih kita kalau mau daftar di websitenya? Oke, ya jadi sebenarnya memang semuanya sudah online, jadi tidak ada pendaftaran manual. Masih sering datang ke kami juga cara pendaftaran manual seperti apa, tidak ada ya. Jadi untuk yang SBMPTN ini semuanya online daftarnya. Silakan lihat di web LTMPT tata cara pendaftarannya, kemudian juga tata cara pembayaran ke banknya. Jadi semua di web itu sebenarnya sudah detail tata cara. Jadi masih banyak yang bingung pembayaran ke bank. Lewat ATM seperti apa, lewat teller seperti apa, itu semuanya sudah ada. Dan untuk adik-adik yang sudah daftar SBMPTN, di slip kode bayar atau slip pembayaran, itu mohon dilihat tanggal maksimum pembayarannya. Ya, di situ tertulis warna merah. Nanti tolong dilihat setelah dicetak, ada tanggal maksimum pembayarannya. Jangan sampai terlewat, karena akan dipersulit untuk di pembayaran di banknya lagi nanti. Gitu. Nah, berarti nanti setelah mereka berhasil daftar dan sudah memilih nih Pak jurusan yang diinginkan, berarti pasti bakal mengikuti ujian ya Pak ya? Betul. Nah, ujiannya sendiri sistematisnya seperti tahun lalu Pak atau ada perubahan di tahun ini? Oh ya baik. Untuk ujiannya materi tesnya masih sama, menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi setelah adik-adik bayar ke bank, lanjut isi biodata di portal .ltmpt.ac.id, selesaikan sampai cetak kartu peserta. Di situ nanti ada jadwal untuk ujiannya. Nah, untuk lokasi ujian nanti kalau bisa semua peserta melakukan survei ke lokasi. Karena untuk UTITA sendiri kita ada semua kampus kita gunakan untuk UTBK. Kita ada 5 kampus, terutama kampus A di Pakupatan, kemudian kampus B di Cilegon, kampus C di Ciwaru untuk FIP, kemudian kampus D ada di Kepandean, dan kampus E di Sinangsari. Ditambah dengan mitra-mitra sekolah yang bekerja sama dengan kita untuk UTBK juga. Dan ada satu lagi yang di luar kota itu di Tangerang. Jadi di pas pendaftaran adik-adik ada 2 sublokasi. Jadi jangan bingung ya, maksudnya ada Untita Serang dan Untita Tangerang. Itu hanya sublokasi saja. Jadi untuk yang wilayah domisili terdekat di Tangerang silakan memilih sublokasi yang Untita Tangerang. Lokasinya ada di UMN Serpong. Kalau untuk lokasi ujiannya sendiri Pak, nanti misalkan ada siswa atau siswi nih yang di luar Banten pengen tes Mas Muntirta, apakah tesnya harus di sini atau bisa sesuai domisili mereka Pak? Oke, mekanisme dari UTBK itu sendiri bahwa di UTBK itu bisa ujian di mana saja. Jadi pilihan PTN pun bisa di mana, bisa bebas yang mana saja. Dan ini dipermudah sebenarnya ya. Jadi untuk masa pandemi seperti ini, untuk adik-adik yang berada di luar kota atau di luar provinsi, silakan memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili yang adik-adik amati sekarang. Oke. Kemudian, ini boleh Ibu nanya, kalau dibandingkan tahun lalu nih, apa udah kelihatan Bu, pendaftar SBM yang paling, istilahnya yang paling banyak itu, apa udah kelihatan dari tahun berapa dibanding tahun ini gitu Bu? Tahun 2021 yang lebih banyak. Oke. 2020 juga sama meningkat. Dan kita juga masuk sebagai perguruan tinggi yang banyak pendaftarnya. Tapi Bu, untuk tahun ini pendaftar SBMPTN juga udah lumayan meningkat gitu Bu apa? Insya Allah mudah-mudahan meningkatnya sedang proses hingga 15 April. Oke deh. Tapi untuk sejauh ini Bu, kira-kira siswa dan siswi itu banyak nggak sih Bu yang datang langsung ke kampus nanya, Bu ini sebenarnya gimana sih Bu daftarnya gini? Atau 2 tahun belakangan ini kita sudah menyediakan ruang offline. Siswa tidak perlu datang ke kampus dan kita juga sudah mengadakan banyak sosialisasi ya, baik ke guru BK maupun ke siswa, dan tersedia juga informasi melalui medsos yang ada di Untirta. Jadi mereka cukup tanya lewat hotline, tidak ada yang datang ke sini. Dan dijawabnya juga langsung dijawab ya. Kalau ada yang nanya Ibu bisa mungkin langsung jawab. Walaupun datang ya kami juga
sediakan layanan. Layanan, baik deh. Nah, kan tadi sudah dijelaskan nih 2 jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kalau misalkan ada pejuang PMB yang emang belum keterima di 2 jalur ini, bisa masuk ke Untirta melalui jalur mandiri. Mungkin Bapak Rektor, Wakil Rektor boleh dijelaskan lagi Pak secara detail nih ujian mandiri sendiri ada berapa jalur sih Pak dan bagaimana teman-teman buat masuk melalui jalur mandiri itu? Ya sebenarnya kan ini kan ketentuannya itu karena kita di bawah BKSPTN Barat ya. Ya sebenarnya secara mekanismenya sama saja, ada pendaftaran, di situ ada pembayaran juga, kemudian ada jadwal tesnya juga nanti untuk yang. Tapi ini memang ini hanya terbatas di BKSPTN Barat. Untuk tahun ini memang ada jumlah peserta yang PTN ya, ada penambahan ya. Kurang lebih ada 8 ya, Pak Rektor ya. Dulu 17, sekarang ada 25 PTN yang bergabung di BKSPTN Barat. Jadi pilihannya semakin banyak sebenarnya sekarang dengan bergabungnya beberapa PTN. Bahkan yang bergabung sekarang ini PTN-nya besar-besar. IPB, UPI, kemudian Padang, ada USU, ada jadi memang ya peluangnya lebih besar dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu hanya 17 PTN, sekarang ada 25 PTN. Oke, jadi nambahnya kayak lumayan banyak ya. Jadi bagi adik-adik yang mungkin belum beruntung diterima di SNMPTN atau SBMPTN, masih ada peluang di SNMPTN, BKSPTN Barat. Oke, mungkin saya belum tahu juga Pak, sebenarnya apa sih bedanya jalur ujian mandiri dengan SBM dan SNMPTN Pak? Ya, tadi Pak Rektor sudah menjelaskan sebenarnya. Kalau yang untuk SNMPTN dan SBM ini kan memang dikelola oleh LTMPTN ya, LTMPT gitu ya, itu levelnya nasional. Tapi kalau untuk yang SNMPTN ini gabungan dari beberapa PTN di wilayah barat. Wilayah barat itu Jawa bagian barat dan Sumatera kebanyakan. Ada sebagian di Kalimantan. Itu aja sebenarnya. Nah, dan ini tetap saja di SNMPTN ini standar yang kita gunakan untuk soalnya itu ya standar nasional juga sebenarnya. Jadi kita bergabung di BKSPTN itu. Kebetulan Pak Rektor Ketua BKSPTN Barat sekarang. Jadi ya dan Pak Tono selaku koordinator TIK ya untuk SNMPTN. Jadi kita sebenarnya untuk tahun ini memang diberikan kepercayaan untuk yang bisa dikatakan mengelola untuk SNMPTN. Disebutnya SNMPTN. Seleksi mahasiswa mandiri perguruan tinggi negeri. Oke. Itu kira-kira pendaftarannya mulai dibuka kapan Pak? Apakah sudah ada rencananya atau sudah dibuka ya? Sudah dibuka ya. Mulai tanggal 1 April sampai 27 Juni. 3 bulan. Jadi ya memang sekarang kan pendaftaran juga yang SBM ya masih ya. Tapi bisa saja untuk jaga adik-adik juga bisa daftar di yang SNMPTN juga. Oke. Kemudian Pak Rektor, Untirta kan dari dulu yang sudah banyak peminatnya Pak ya, dari seluruh Indonesia bahkan nggak cuma di Banten aja. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak cara meningkatkan kualitas dan mutu PMB sendiri di Untirta? Ya, kualitas mutu PMB ya. Pertama tentu kita mengikuti pola seleksi nasional yang sudah distandarisasi secara nasional. Mulai dari persiapan standarisasi soal, itu para pakar untuk mendeteksi tingkat kelayakan calon mahasiswa itu dari item per soal sudah ada ukurannya. Makanya ada istilah itu soal itu istilahnya ada hot sheet ya, overthinking. Jadi untuk mendeteksi tingkat kelebihan masing-masing personal calon mahasiswa itu mendeteksi dari dia menjawab soal-soal yang dikerjakan. Nah itu sudah standarisasi dan nasional. Yang mudah-mudahan dari situ kita bisa menyeleksi lebih presisi lah bahwa yang masuk ke Untirta itu memang
sudah diprediksi akan bisa menyelesaikan program sarjana dengan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Begitu juga untuk menyeleksi secara akurat data lewat jalur SNMPTN. Jadi ada standarisasinya, kita punya sistem yang dibangun oleh TMPT, kemudian masing-masing perguruan tinggi menyiapkan formulasi standarnya, ada parameter mulai dari indeks sekolah, kemudian prestasi dan sebagainya, termasuk standar nilai-nilai yang dipersyaratkan, ada ukuran yang disepakati. Jadi nggak bisa sembarangan milihnya, tuh saya pokoknya milih si A, nggak bisa. Ada, jadi diolah by system akan keluar ranking, dan kita tentukan sesuai dengan kebijakan kuota yang ada di Untirta. Termasuk untuk seleksi masuk mandiri PTN Wilayah Barat. Jadi standarisasi soalnya disupervisi oleh inspektorat, kementerian, walaupun nanti secara otoritas tata kelola di bawah komunitas Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, tapi secara standarisasi soal itu sama seperti standar SBMPTN yang soalnya juga diverifikasi oleh para pakar dengan kriteria tertentu. Cuma penyelenggaranya kalau SBMPTN oleh LTMPT, maka kalau SMMPT Wilayah Barat oleh Pokja SMM PTN Wilayah Barat yang di-SK-kan oleh Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Ketuanya sekarang dari Universitas Riau, ya. Pokjanya ya. Di kita ada ini sekretaris. Hampir perwakilan perguruan tinggi negeri yang bergabung 25 itu ada perwakilan di kepanitiaan yang diketuai oleh Universitas Riau, Rektor Universitas Riau. Saya kira itu. Oke, Pak. Kalau untuk mekanisme tesnya nanti, Pak, apakah seperti UTBK atau? Sama persis ya, UTBK. Melalui komputer gitu ya, Pak? Komputer online ya. Oke. Kalau untuk tahun lalu, Pak, kira-kira ada halangannya nggak sih, Pak, pas saat menyelenggarakan PN ujian mandiri ini? Ya, secara umum sistem kita sudah dibangun dengan prediksi yang kalaupun ada kendala teknis lapangan itu sudah ada solusi yang disiapkan. Jadi hampir 2 tahun terakhir menurut penilaian seluruh para rektor yang tergabung, termasuk dari Irjen Kementerian, bahwa kita melaksanakan seleksi baik SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri dianggap berhasil gitu. Jadi sesuai dengan target yang diharapkan oleh seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa lebih baik dan kualitasnya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya lah. Oh ya, mungkin nih Sobat Jawara, setelah tadi dijelaskan, mungkin masih ada yang penasaran gitu kalau untuk jalur prestasi nih Pak Tri. Kira-kira jalur prestasi itu lebih mendetailnya seperti apa sih Pak? Mungkin ada beberapa dari Sobat Jawara yang pengen daftar karena merasa memiliki prestasi yang lumayan, wow gitu. Mungkin langsung ke Pak WS aja Pak. Ya, jalur prestasi ini memang ya baru tahun ini lah, insya Allah kita akan buka. Sebenarnya jalur prestasi ini kan sebenarnya di SNMPTN juga ada ya, karena itu kan dari prestasi juga. Cuma memang karena keterbatasan kuota juga di SNMPTN itu, sehingga kita membuka jalur prestasi dan di situ kita kita masukkan di jalur mandiri ya yang SNMPTN. Nah di situ harapannya begini, kita bisa menerima lebih ya sebenarnya ingin menerima putra-putri terbaik Banten ya, yang memiliki prestasi. Di situ beberapa prestasi yang akan kita lihat. Ada prestasi di bidang sains misalnya adik-adik dia memiliki prestasi di level internasional dan nasional untuk lomba olimpiade misalnya. Kemudian yang olahraga juga ada ya, dan jalur hafiz Quran. Dan ini kuotanya untuk tahun ini karena ini baru permulaan ya, kita baru menerima 50 orang mahasiswa. Ya, tapi ya ke depan mungkin akan meningkat. Tapi yang jelas intinya kita ingin memberikan
apresiasi bagi calon-calon mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik di Untirta. Oke deh Pak. Kemudian boleh dijelaskan nih, kira-kira kalau untuk batas usia Untirta itu kira-kira berapa sih, maupun dari jalur prestasi maupun SNM, SBM dan ujian mandiri Bu? Angkatan ya. 2022 tentunya yang untuk SNMPTN ya, angkatan yang terbaru 2022, dan untuk SBMPTN itu 2 tahun di atasnya, jadi dari 2020 ya, 2021 hingga 2022. Batasnya udah daftar seleksi nasional perguruan tinggi baik mandiri pun sama. Oke, jadi terakhir tuh tahun 2020 ya Bu angkatannya ya? 3 tahun ya. Oke, nah Bapak dan Ibu mungkin boleh minta tips dan triknya nih biar adik-adik tuh lancar gitu ngisi UTBK dan ujian mandirinya. Ada nggak sih Bu tips khusus kayak harus belajar 24 jam atau nggak minum air ini, minum air itu, air direbus diminum biar pintar? Ya kalau saya begini, ya buat adik-adik sebenarnya untuk bisa masuk di SBMPTN atau yang ujian yang pertama ya, yang SNM. Yang pertama tentunya harus banyak latihan soal-soal. Jadi soal-soal 3 tahun terakhir itu harus dilihat tuh model soalnya seperti apa. Kemudian yang saya sarankan juga belajarnya jangan sendiri, tapi harus dengan teman-teman, diskusi gitu, ada teman diskusinya. Nah yang paling penting gini, jadi tiap prodi itu kan punya jumlah pendaftar berapa, keketatan yang diterima termasuk tadi yang di 10 besar, yang 20 besar itu kan harus kita ada di masa harus tahu tuh. Jadi berapa daya tampungnya, 2 tahun yang lalu berapa pendaftarnya, berapa yang diterima, itu harus ini. Nah kemudian harus dilihat, kemudian ada di calon mahasiswa juga harus melihat kemampuan dirinya, jangan dia ternyata kemampuannya tidak bisa di prodi ini, jangan memaksakan. Yang realistis saja dipilih yang kira-kira sesuai dengan kemampuannya, daya tampungnya dan keketatan yang diterima itu. Ya. Itu harus diperhitungkan betul. Nah tentunya yang terakhir harus banyak berdoa ya. Minta restu ayah sama bunda ya. Itu yang paling penting. Banyak wirid juga ya Prof. Wirid, doa gitu. Itu mungkin yang paling penting. Oke deh, mungkin Bapak bisa ngasih petuah gitu Kak, petuah, gimana sih caranya biar tetap semangat apapun hasilnya yang mereka terima nantinya biar tetap lapang dada gitu ya. Dari para rektor aja deh. Ya, sebetulnya passion itu apa tuh ya? Keinginan kuat itu si calon mahasiswa ini mau jadi apa, disesuaikan dulu tuh. Kalau saya dulu pilihnya begitu. Saya pengen pengen masuk teknik gas petrokimia UI. Karena itu ada beasiswa dari Pertamina. Karena orang tua saya pas-pasan gitu kan, enggak. Dan udah cari informasi, cari persiapan, apa seleksinya, dilihat keketatannya masih mungkin apa enggak. Nah, karena passion itu, jadi berjuangnya belajarnya maksimal, doanya maksimal, jaga kesehatan. Nah nanti kalau sudah berjuang, biasanya sih apa istilahnya berjuang itu usaha kerja keras itu biasanya tidak akan mengkhianati, pasti sesuai lah gitu ya. Kalau terpaksa misalkan meleset, takdir kan kita banyak alternatif ya untuk menjadi orang sukses sesuai passion itu. Jadi jangan putus asa juga. Jadi banyak sekolah-sekolah atau perguruan tinggi juga yang kualitasnya bagus. Kalau perguruan tinggi negeri memang kan kuotanya terbatas. Tapi ada alternatif perguruan tinggi swasta, baik di Banten maupun tempat lain juga bagus. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting passionnya itu harus dijaga, motivasi untuk meraih cita-cita harus tetap terjaga. Gitu. Jadi insya Allah kalaupun nggak lolos di Untirta misalkan, banyak alternatif jalan lain untuk bisa sukses sesuai passionnya. Gitu.
Jadi harus tetap semangat gitu. Tetap semangat ya, Iya. Pak, ya. Jangan menyerah walaupun Iya. sekali gagal masih banyak peluang Masih. lainnya. Oke, mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir nih Bapak dan Ibu, apa sih Pak dari Ibu harapan dan pesannya untuk PMB tahun ini? Ya, siswa diharapkan percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tidak mengandalkan orang lain, dan banyak berdoa. Dan juga banyak menyimak aturan-aturan yang sudah ada oleh panitia tetapkan ya, sering-sering membaca. Oke, Bapak. Ya tambahannya gini, jadi memang ya Pak, menambahkan yang Budian tadi dan menambahkan Pak Rektor tadi. Jadi memang calon mahasiswa itu harus banyak informasi, banyak informasi terkait dengan soal-soal, terkait dengan aturan. Kan kadang-kadang ada juga tuh calon mahasiswa yang tidak tahu ujiannya di mana, ruangannya mana, itu kan juga penting juga tuh. Nah kemudian tadi ya dia harus percaya diri dengan kemampuannya, jangan sampai istilahnya dia bergantung kepada orang lain, karena ada juga sih yang dia ketika ujian tergantung sama orang lain juga gitu. Tapi dia harus yakin bahwa ini adalah prodi yang menjadi passionnya. Dia sudah mempersiapkan ya, belajar soal-soal, kemudian dia sudah melihat ketetapan dan pendaftarannya. Itu saya pikir dia harus yakin dengan kemampuannya. Itu saya pikir. Oke. Mungkin Bapak Rektor ada harapan dan pesannya untuk PMB tahun Ya. ini? Ya mudah-mudahan PMB tahun ini lancar ya, tidak ada kendala dan semua melaksanakan kegiatan baik si calon mahasiswa, panitia maupun orang tua itu tetap kalau saya sih pengennya mereka semua tetap enjoy gitu, tidak jadi terlalu menjadi beban target berlebihan, kemudian sambil menyiapkan alternatif lain untuk keberlangsungan pendidikan putra-putrinya. Karena emang walau bagaimanapun proses kompetisi lewat seleksi ini pasti ada yang bisa lolos, ada yang tidak. Nah untuk persiapan bagi yang tidak lolos itu juga harus menerima, jangan dibikin stres ya, dan tetap jaga kesehatan. Kira-kira itu ya. Bapak Tri, harapan terakhirnya? Mungkin karena saya banyak masukan dari WA juga yang masuk, jadi saya sih berharap agar adik-adik dibaca lagi informasinya lebih detail lagi di web ltmpt.ac.id untuk pendaftaran SBMPTN. Tolong dibaca lagi di situ detailnya, jangan sampai salah. Kemudian untuk yang mandiri itu bisa cek informasinya di web smmptnbarat.id. Jadi semua sudah ada syarat-syaratnya di situ seperti apa, tahapan-tahapannya, mekanismenya, dan jadwal-jadwalnya sudah ada semua. Jadi tolong perhatikan di webnya, itu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya ya teman-teman, Untirta sendiri ada 3 jalur, SNM, SBM, dan ujian mandiri, namun SNM sendiri sudah ditutup dan sekarang lagi fokus nih sama SBM dan mandiri. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, ayo buruan daftar ke Untirta. Kuotanya juga banyak. Banyak ya kuotanya? Masih banyak banget. Ada 2038 untuk yang jalur SBMPTN. SBMPTN masih banyak, masih ada kesempatan juga buat daftar. Jadi jangan lupa yang belum daftar, yang masih mager-mager nih, ayo bolehlah daftar ke Untirta. Kampusnya ini bagus banget, luas banget ya, kampus baru Untirta di Sindang Sari. Kalau misalkan ayo penasaran, boleh main kesini dulu, boleh ya Bu ya? Boleh. Pengen ketemu sama survei, ya. Pengen nanya-nanya, mau lihat kampusnya gimana? Boleh banget datang ke sini. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih banyak ya telah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai. Semoga tadi informasinya tersampaikan dengan baik sama Sobat Jawara dan pejuang PMB. Tapi kalau masih ada yang bingung, bisa langsung kepoin Instagramnya, Facebooknya, Twitternya Untirta Official. Oke, mungkin kalau masih ada yang bingung juga bisa langsung nih ngechat admin medsos Untirta. Sudah ada di Instagram, nomor hotline-nya dan langsung dijawab. Oke, Bapak sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Maaf, terima kasih atas waktunya. Iya, makasih banyak. Sukses selalu Bapak ya. Saya Nanda Putri Karana pamit undur diri. Maaf kalau ada salah.